Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang diagram PT ya. Sebelum mempelajari diagram PT ini, kita harus tahu dulu makna dari garis-garis ini ya. Yang hitam ini ya, itu namanya garis dari pelarut. Kemudian yang titik biru ini ya, itu namanya garis dari larutan. Kemudian ada 3 daerah ya, daerah pertama di sini gas, kedua cair, yang ketiga padat. Oke, kita mulai dari titik A ya. Di sini ya, kalau dari cair ke padat itu berarti kan namanya membeku ya. Berarti karena ini yang hitam itu pelarut, berarti A itu namanya titik beku pelarut ya. Yang akan kita tahu nilainya nanti ada di bawah ya. Kemudian yang D ya, itu namanya titik beku larutan ya. Kenapa? Karena ini titik-titik ini kan tadi garisnya larutan ya. D itu namanya titik beku larutan yang nilainya nanti di bawah ya. Kemudian dari A ke D ini ya, ini kan selisih antara titik beku pelarut sama larutan ya. Ini berarti apa? Namanya perubahan titik beku atau delta TF-nya di sini ya. Delta TF perubahan titik bekunya di sini. Yang daerahnya ya itu ada di bawah ya, jadi nanti nilainya ada di bawah. Kemudian dari B ke A ya, dari B ke A ya, itu namanya apa? Proses membeku pelarut ya. B ke A namanya proses membeku pelarut atau namanya garis beku pelarut. Kemudian kalau E ke D ya, ini E ke D itu namanya proses membeku larutan ya, atau namanya garis beku larutan. Kemudian yang C ya, di sini dari cair ke gas itu namanya mendidih ya. Berarti C ini namanya titik didih pelarut ya, yang nilainya nanti di bawah. Kemudian F ini karena garis biru titik-titik ini namanya titik didih larutan ya, yang nilainya di bawah. Jadi F itu namanya titik didih larutan yang nilainya di bawah. Kemudian B ke C ya, B ke C ya, ini ya, namanya proses mendidih dari pelarut ya, atau namanya garis didih pelarut. Kemudian E ke F ya, ini E ke F, E ke F ya, itu namanya apa? Proses mendidih larutan. Selanjutnya selisih antara titik didih pelarut dan titik didih larutan ini namanya delta TB ya. Jadi E ke F itu namanya proses C ke F itu namanya perubahan titik didih ya. Itu apa? Delta TB-nya di sini. Yang daerah atau nilainya itu ada di bawah. Kemudian ya IJ namanya daerah perubahan titik didih ya. Kemudian B ya. B ini ya, berarti titik di sini ini namanya titik triple point atau titik 3 wujud. Ya, ini kan pertemuan antara gas, padat dan cair dari pelarut. E ini namanya titik triple point, titik 3 wujud ya, pertemuan antara larutan ya, namanya titik triple point, fase dari larutan antara gas, padat dan cair. Oke ya, demikian penjelasan tentang diagram PT ya, semoga bisa membantu kalian memahami diagram PT. Soal nomor 1, perhatikan diagram PT berikut ya. Ini ada diagram PT ya, garis yang tebal ini namanya garis pelarut ya. Kemudian garis yang biru ini ya namanya garis larutan ya. Setiap ini nanti nilainya ada di bawah semua ya. Nilainya ada di bawah semua. Kemudian ada titik B, titik C ya. Ada fase gas, cair dan padat. Sekarang pertanyaannya, berdasarkan grafik bagian yang menunjukkan proses menguapnya suatu pelarut adalah ya. Yang namanya proses menguap itu berarti dari wujud apa? Dari wujud cair ke gas ya. Kemudian kalimatnya pelarutnya, pelarut itu berarti yang tebel ya. Nah, proses menguap apa? Berarti dari cair ke gas, berarti dari C ke F ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang delta ya. Kemudian soal nomor 2, berdasarkan diagram PT pelarut dan larutan berikut ya, ini ada diagram PT yang bersama tadi ya. Garis yang tebal hitam ini namanya pelarut, garis yang biru titik-titik ini namanya larutan. Kemudian ditarik ke bawah ya, nilai-nilainya di bawah ya. Ada 3 fase gas, cair dan padat. Pertanyaannya, yang merupakan titik beku ya dan titik didih larutan adalah, di sini pertanyaannya, titik beku,
dan titik didih larutan. Nah, berarti apa? Yang garis biru titik-titik ini ya. Berarti apa? Yang namanya ini ya, titik beku berarti yang mana? Yang D ini titik beku. Kemudian titik didih berarti apa? Yang G. Karena yang garis ini ya merupakan apa namanya? Larutan. Tapi kalau ini tetap hitam ini ya namanya pelarut. Berarti jawabannya yang merupakan titik beku adalah D, yang merupakan titik didih adalah G ya. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sifat koligatif larutan ya. Yang pertama adalah tentang sifat kenaikan titik didih ya. Pemanfaatan sifat kenaikan titik didih ini digunakan pada pengolahan misalnya pengolahan minyak bumi ya, menggunakan destilasi bertingkat menjadi kayak bensin, solar, aftur, minyak tanah dan lain-lain ya. Itu menggunakan konsep titik didih dari senyawa yang ada di dalam minyak bumi ya. Dimana kalau misalkan pas suhunya untuk bensin, nanti bensin itu akan masuk ke dalam kolom atau wadah yang telah disediakan. Begitu juga dengan bahan bakar yang lain. Jadi salah satu pemanfaatan kenaikan didih itu adalah untuk pengolahan minyak bumi ya. Ini menjadi menjadi bahan bakar bagian-bagiannya atau penyusunnya. Kemudian yang kedua adalah penurunan tekanan uap ya. Ini digunakan untuk konsep kolam apung ya. Misalkan yang ada di Taman Mini Jaya Ancol yang ada di Jakarta ya, itu memiliki kadar garam 10 kali lipat lebih besar daripada kadar garam yang ada di lautan ya. Karena konsentrasinya yang pekat atau yang tinggi ya, jadi kalau kita berenang di kolam apung ini kita nggak akan tenggelam, tapi kita malah akan terapung ya. Kemudian yang ketiga adalah penurunan titik beku ya. Yang pertama untuk campuran pendingin pada pembuatan es puter ya. Nah, di sini garam dapur dicampurkan pada es batu agar suhunya turun atau minus ya. Jadi pada pembuatan es puter ini ya, nah ini ada es batu ya, kemudian ditambahkan garam dapur atau garam krosok biasanya ya namanya ya. Tujuannya apa? Biar di sini suhunya minus ya, lebih dingin. Jadi kalau es aja kan suhunya 0 ya, tapi kalau ada garam dapur di suhu yang ada di ruangan ini ya, itu akan minus ya. Sehingga apa? Kalau kita masukkan campuran dari es puter itu kayak santan ya, susu dan campurannya dimasukkan ke sini, kemudian diaduk terus ya, lama-kelamaan akan cepat dingin atau cepat membeku ya. Tapi kalau nggak ada garam dapur ya, suhunya 0, nanti es puter ini akan lama membeku ya, jadi lama untuk jadi padat. Kemudian yang kedua digunakan untuk zat anti beku kendaraan bermotor ya, zatnya namanya etilen glikol. Jadi etilen glikol ditambahkan ke dalam radiator agar titik beku air dalam radiator itu turun. Jadi kalau di daerah dingin ya, misalkan di Eropa ya, radiatornya itu ditambahin dengan etilen glikol ya. Biar apa? Biar titik bekunya itu turun ya. Sehingga kalau pas turun salju atau suhunya 0 ya, air yang ada di dalam radiator itu tidak membeku. Karena kalau membeku nanti susah di starter ya, dalam arti nanti bisa cepat rusak. Jadi ditambahin etilen glikol itu biar radiatornya itu air dalam radiatornya itu tidak membeku atau mobil itu bisa nyala. Kemudian yang ketiga ya, pencairan salju ya. Di jalanan ya, terutama di daerah yang beriklim dingin itu, di jalanan itu ditaburi campuran garam antara NaCl dan CaCl2 ya, untuk mencairkan salju. Itu maksudnya gimana ya? Jadi gini, kalau di jalanan ditaburi NaCl dan CaCl2, akhirnya apa? Suhu yang ada di jalan itu akan minus ya. Dan salju yang suhunya 0 akan turun, akhirnya apa? Dia akan mencair ya. Karena apa? Karena tidak ininya suhunya beda ya. Jadi suhunya beda, akhirnya apa? Akhirnya bisa untuk mencairkan salju yang ada di jalanan. Jadi inilah fungsi penambahan ya campuran garam ini untuk mencairkan salju.
D ya, tekanan osmotik ya. Pemanfaatan yang pertama pada cairan obat tetes mata ya. Jadi apa? Cairan obat tetes mata itu harus isotonik dengan air yang ada di dalam mata ya. Jadi kita membuat obat tetes mata itu pun ternyata apa? Tidak sembarangan ya. Jika tetes mata ya, cairan tetes mata itu hipertonis atau tekanannya lebih tinggi ya, maka air dalam sel mata akan keluar. Jadi kalau tekanan dari cairan obat tetes mata lebih tinggi ya, akan membuat air dalam sel mata akan keluar, sehingga sel akan mengkerut dan menimbulkan rasa sakit ya. Kemudian jika cairan tetes mata itu hipotonis ya, atau tekanannya lebih rendah ya, maka cairan tetes mata akan masuk ke dalam sel mata ya. Kemudian sel nanti akan pecah ya. Jadi apa? Intinya ternyata apa? Cairan obat tetes mata pun membuatnya itu tidak asal-asalan ya, tapi ternyata ada rumus atau cara yang harus diterapkan. Kemudian yang kedua, membunuh lintah ya. Nah, kalau garam dapur ya ditaburkan ke dalam lintah ya, garam dapur tersebut akan larut ya ke dalam lendir ya yang digunakan oleh lintah ya untuk berjalan dan membentuk larutan yang konsentrasinya lebih tinggi ya dari konsentrasi di dalam tubuh lintah. Intinya kalau kita menaburkan garam dapur ke lintah ya, nah itu apa? Garam dapur tersebut akan larut ke dalam lendir ya yang ada di lintah ya, sehingga apa? Membentuk larutan yang konsentrasinya lebih tinggi ya daripada konsentrasi di dalam tubuh lintah. Nah ini mengakibatkan ya lintah akan kehilangan banyak air ya, nanti mengalami dehidrasi ya, dan bisa menyebabkan lintah mati dalam keadaan kering. Begitu juga kalau kita digigit lintah ya, itu kita bisa menggunakan air garam ya, menggunakan air garam untuk mentaburkannya ke dalam mulut dari lintah ya, yaitu nanti lintah akan lepas sendiri dari tubuh kita. Tapi kalau kita langsung tarik ya nanti kita malah akan berdarah ya. Jadi ternyata apa? Garam dapur itu juga sangat bermanfaat ya, terutama hubungannya kalau kita kena lintah ya. Kemudian yang ketiga, cairan infus ya. Nah, cairan infus itu juga harus isotonik dengan darah. Jadi tekanannya harus sama dengan tekanan darah. Jika tekanan cairan infus lebih tinggi atau namanya hipertonis ya, maka air dalam sel darah akan keluar ya, sehingga sel darah akan mengkerut. Nah, jika tekanan cair infus lebih rendah ya, hipotonis, maka sel darah merah akan menyerap air ya, sehingga dinding sel akan mengembang ya atau menggelembung ya, dan nanti akan pecah. 4 ya, penyerapan air oleh akar tanaman ya. Jadi akar tanaman ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada tanah. Oleh karena itu ya akan terjadi osmosis ya, sehingga air akan mengalir ke akar ya. Ini maksud gimana terjadi osmosis? Jadi yang namanya osmosis di sini itu apa? Merupakan pergerakan pelarut dari daerah konsentrasi zat terlarut lebih rendah ke daerah konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi melalui membran semipermeable ya. Jadi dalam hal ini apa? Karena adanya perbedaan ya tekanan ya atau konsentrasi yang ada zat yang ada di akar dengannya di tanah itu ya, akhirnya apa? Air itu bisa masuk ke akar ya. Itu apa? Karena adanya proses osmosis ini. Ya, jadi adanya osmosis ini membuat apa? Pelarut atau air itu masuk ke dalam akar ya. Nanti dari akar disalurkan ke daun atau ke seluruh tubuh ya, seluruh tubuh dari tumbuhan. Kemudian osmosis balik. Nah, ya desalinasi air laut yaitu ini contohnya apa? Osmosis balik itu contohnya apa? Desalinasi air laut, yaitu merubah air laut menjadi air tawar ya. Jadi proses ini sudah mulai banyak dilakukan ya. Misalkan kayak daerah daratan kecil yang di tengah lautan lepas, nah itu kan butuh air untuk minum ya. Nah, salah satu caranya gimana? Ya dengan cara desalinasi air laut, yaitu merubah air laut menjadi air tawar untuk diminum ya.
Nah, caranya gimana ya? Osmosis balik ya dilakukan dengan memberikan tekanan pada air laut ya, tentunya dalam suatu alat ya. Dengan memberi tekanan pada air laut itu lebih besar dari tekanan osmotiknya ya. Jadi intinya dengan cara memberi tekanan osmotik lebih besar dari tekanan osmotik air laut itu ya. Sehingga apa? Air akan dipaksa untuk merembes ya dari air asin ke dalam air murni ya melalui selaput yang permeable ya untuk air, tetapi tidak untuk ion-ion dalam air laut. Jadi maksudnya apa? Dengan memberi tekanan yang lebih besar pada air laut tersebut ya, intinya nanti air itu akan keluar dari larutan garam tadi ya, akan merembes menjadi air murni ya. Nah, air murni itu bisa melewati membran permeabelnya ya. Tapi kalau ion-ion kayak garam atau ion-ion yang lain itu tertahan atau tersisa, sehingga didapatkan apa? Air murni ya yang bisa untuk dikonsumsi. Oke, contoh soal nomor 1. Berikut ini beberapa penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, penyerapan air oleh akar tanaman ya. Yang kedua, penambahan garam dalam pembuatan es puter. Yang ketiga, penambahan garam untuk mencairkan salju. Yang keempat, penambahan garam untuk membunuh lintah. Yang lima, penambahan etilen glikol pada radiator mobil ya. Pertanyaannya, penerapan tekanan osmotik ya pada peristiwa nomor ya, ditanya yang termasuk tekanan osmotik, contoh peristiwanya apa aja ya. Oke, 1, penyerapan air oleh akar tanaman ya, termasuk ini penerapan dari tekanan osmotik ya, tekanan osmotik. Kemudian nomor 2, penambahan garam dalam pembuatan es puter ya. Ini untuk berarti hubungannya dengan penurunan titik beku ya. Ini tentang pemanfaatan dari sifat penurunan ya titik beku. Kemudian yang 3, penambahan garam untuk mencairkan salju juga hubungannya dengan sifat penurunan ya, penurunan titik beku. Kemudian nomor 4, penambahan garam untuk membunuh lintah ya. Jadi untuk membunuh lintah ya bisa menggunakan garam ya. Itu nanti apa? Kalau lintahnya menggigit tangan misalnya ya, dikasih garam, dia nanti akan melepaskan sendiri ya. Jadi ini hubungannya dengan tekanan osmosis ya, tekanan osmotik ya. Atau kalau ada lintah dikasih garam, dia nanti intinya ya bisa mati ya. Dalam arti karena ada perbedaan tekanan ya. Ini contoh dari sifat tekanan osmotik. Kemudian penambahan etilen glikol pada radiator mobil termasuk dari sifat penurunan titik beku ya, penurunan titik beku. Ya, berarti pertanyaannya termasuk osmotik ya, penerapan sifat osmotik pada nomor 1 dan nomor berapa? Nomor 4 ya. Jawabannya 1 dan 4 atau yang delta. Kemudian nomor 2, berikut ini peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya. 1, etilen glikol dapat ditambahkan ke dalam radiator mobil. 2, desilinasi air laut ya. Kedua contoh di atas berhubungan dengan sifat kualitatif larutan secara berturut-turut ya. Yang A, penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Yang B, tekanan osmotik dan kenaikan titik-titik. Yang C, kenaikan titik-titik dan penurunan titik beku ya. Yang D, penurunan titik beku dan osmosis balik. Yang E, penurunan titik beku dan kenaikan titik-titik ya. Yang ini etilen glikol termasuk penerapan sifat penurunan ya, penurunan titik beku ya, titik beku. Kemudian kalau desilinasi air laut ini osmosis ya, osmosis balik. Jadi pemanfaatan dari sifat osmosis balik. Jadi jawabannya penurunan titik beku dan osmosis balik, atau yang jawabannya yang delta ya. Jadi untuk soal nomor 2 ya, jawabannya adalah yang delta ya, penurunan titik beku dan osmosis balik.